Nah, ini istilah-istilah di dalam statistika ya. Yang pertama adalah ada statistik versus statistika. Di mana statistik dalam bahasa Inggris biasanya dinyatakan sebagai statistik ya tanpa S, itu adalah statistik di dalam bahasa Indonesia, dan apabila statistika itu di dalam bahasa Inggris dinyatakan sebagai statistics dengan ada S-nya yang berarti ilmu ya. Apa sih statistik? Ya, statistik itu adalah ukuran untuk menyatakan kumpulan angka-angka atau hal. Ya, bisa persentase, bisa rata-rata, bisa standar deviasi, ya, bisa juga tabel ya, statistik pertandingan bola. Nah, sedangkan statistika itu adalah sebuah ilmu, ya, ilmu yang berhubungan dengan cara pengumpulan, ya, kemudian cara pengolahan atau analisa data sampai kalian menginterpretasi atau mengambil kesimpulan dari sebuah data. Nah, berdasarkan metode ada statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif artinya kalian hanya menyajikan saja dalam bentuk rata-rata, dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik. Sedangkan kalau inferensia kita sudah mengambil keputusan atau kesimpulan. Nah, berdasarkan lingkup data itu dibagi menjadi dua, yaitu populasi dan sampel. Nah, data itu apa? Data itu kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan. Ya, bisa berupa angka, bisa juga berupa lambang, atau bisa juga berupa sifat. Syarat data yang baik. Nah, data yang baik ada beberapa syarat. Yang pertama harus objektif atau benar-benar menyatakan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya data COVID, kalau menyatakan keadaan sesungguhnya atau objektif berarti data itu baik. Tapi kalau tidak berarti data itu tidak baik. Oke, kemudian representatif atau mewakili populasi, ya, relevan, ya, sesuai dengan persoalan yang diteliti. Kemudian up to date atau terbaru, dan sampling errornya kecil atau kesalahannya, tingkat kesalahannya itu kecil. Oke, berdasarkan sumber, data dibagi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang kita ambil sendiri, ya, dikumpulkan langsung, misalnya survei, atau kita mengambil langsung kuesioner dari masyarakat, itu namanya data primer. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh orang, kemudian kita ambil dari pihak kedua, ya, misalnya dari BPS, dari BMKG, ya, atau dari pembangkit listrik misalnya. Nah, kemudian data berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu menunjukkan jenis atau kualitas. Contoh, bagus, cantik, enak. Nah, itu data kualitatif. Nah, kemudian yang kuantitatif itu memiliki ukuran dan jumlah dibagi dua, discrete dan continue. Kalau discrete berarti menyatakan jumlahnya tidak bisa ada komanya ya, sedangkan kalau continue di semua garis bilangan itu bisa kita pakai angkanya. Contohnya tinggi badan 25,4 misalnya untuk bayi gitu ya. Nah, untuk berdasarkan skala, ini berdasarkan yang tertinggi ya. Skala tertinggi adalah rasio. Di sini punya nilai mutlak 0. Contoh tinggi badan, umur, berat badan. Nah, data-data seperti ini bisa ditambah, bisa dikali, bisa dikurang, bisa dibagi. Artinya semua operasi aritmatik bisa kita pakai di sini. Nah, sedangkan interval dia punya skala yang tetap, tapi di sini tidak punya titik 0 mutlak. Ya, contohnya adalah data suhu, ya. Suhu dalam Fahrenheit dan Celsius itu nolnya tidak sama. Kemudian IQ, ya, IQ yang diukur oleh tes psikologi itu sebenarnya adalah data interval yang antar orang nolnya tidak mutlak gitu ya. Kemudian data ordinal adalah data tingkatan. Nah, di sini skalanya lebih rendah daripada interval ya, tapi sudah ada tingkatan. Contohnya tingkat pendidikan SMP, SMA, dan SD. Ya, kemudian nominal itu hanya membedakan saja laki-laki perempuan ya. 01 pada biner itu adalah data nominal. Oke, nah peranan statistika di dalam bisnis ya bisa digunakan untuk melakukan survei pemasaran. Kenapa? Karena statistika tadi termasuk ilmu mengumpulkan data gitu kan. Kemudian menarik kesimpulan dari data. Ya, bisa juga untuk mengetahui apakah suatu produk itu layak untuk dijual atau tidak. Nah, nanti ada hubungannya dengan estimasi dan pengujian hipotesis ya. Bahkan ada hubungannya dengan peramalan mungkin. Nah, kemudian di bidang industri ya dapat digunakan untuk menentukan cara yang paling baik untuk memproduksi bola lampu. Ya, pastinya ini di bagian research and development. Kemudian bidang komputasi bisa digunakan untuk percobaan mengetahui efektivitas dari suatu software. Ya, atau dari suatu algoritma, mana yang paling bagus, mana yang paling tidak bagus digunakan. Oke, nah mengenai populasi dan sampel, tadi lingkup data dibagi dua ya, ada populasi, ada sampel. Ini adalah keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian, sedangkan sampel adalah bagian data dari populasi yang terambil yang dapat diamati lebih lanjut. Nah, sampel yang terambil harus mencerminkan atau mewakili populasi. Nah, contohnya di sini populasi punya beberapa parameter ya, mu, sigma, ya, proporsi, n atau banyaknya populasi. Sedangkan kalau kita ngambil sampel, parameternya berubah menjadi statistik, yaitu X bar, S, P kecil, dan N kecil atau ukuran sampel.
sebelum kita masuk ke dalam ukuran-ukuran tadi, alangkah baiknya kita mengenal yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini adalah sebuah daftar nilai, bisa data tunggal ataupun data berkelompok. Contoh yang di slide ini adalah data tunggal, yaitu berat badan 22 kg, frekuensi atau kemunculan datanya adalah 1 kali, artinya hanya ada 1 orang yang beratnya 22 kg, kemudian ada 2 orang yang beratnya 25 kg, tidak ada satupun yang beratnya 26 kg maupun 85 kg, dan 1 orang yang beratnya 86 kg. Itu disebut sebagai tabel distribusi frekuensi tunggal. Data tunggal adalah data yang bisa dicacah menjadi per satu data. Contohnya di sini adalah data berat badan sekelompok orang, ada 50 orang di sini. Ya. Di sini kita sebut sebagai data tunggal, yaitu orang dengan berat badan 55 kg, ya, 48 kg, 22 kg, 49 kg, dan seterusnya sampai datanya itu ada sebanyak N-nya atau 50 tadi. Nah, kalau dijadikan sebagai tabel frekuensi, dia akan menjadi data berkelompok seperti ini, di mana mempunyai kelas dari 1 sampai 7, kemudian mempunyai batas kelas, batas bawah dan batas atas sebanyak 7 tadi, dan frekuensinya atau kemunculannya. Artinya di sini data berat badan 20 sampai 29 kg itu ada 4 orang. Mana saja ya, 20 kg, 22 maksudnya. Kemudian 25 ya, kemudian 27, kemudian mana lagi yang 2? 25 ya, ada 4 data. Seperti itu cara mencarinya ya, dan menampilkannya di dalam sebuah tabel frekuensi. Nah, cara mendapatkan tabel frekuensi ini ada beberapa rumus, yaitu yang pertama mencari K atau panjang banyak kelasnya ya. Banyak kelas itu 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah banyaknya data. Kalau di sini ada 50 data. Kemudian C ya, itu adalah jangkauan dibagi panjang banyaknya kelas tadi. J itu adalah data maksimum atau X max dikurangi dengan data minimum atau X min. Ya, K disebut banyaknya kelas, J disebut dengan jangkauan, dan C disebut sebagai panjang kelas. Ini data yang 50 tadi, data berat badan ya. Kita menghitung banyaknya kelas yaitu dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya tadi banyaknya data. Ya, log 50 itu adalah 1,699. Silakan dicoba di kalkulatornya masing-masing. Setelah dikalikan 3,3 dan ditambah 1, hasilnya adalah 6,607. Nah, jangkauannya, data terbesarnya adalah 86, data terkecilnya adalah 22. Jadi, jangkauan X max min X min itu adalah 64. C-nya atau panjang intervalnya itu adalah jangkauan dibagi dengan K tadi. Ya, menjadikan di sini adalah 9,68 dibulatkan jadi 10. Tadi panjang kelasnya 6,607 dibulatkan jadi 7. Oke. Nah, dengan cara yang sama, silahkan Anda membuat tabel frekuensi dari data tunggal usia ini. Ya, di sini ada beberapa data saja, ya. Carilah K-nya 1 ditambah 3,3 log N-nya, C-nya, dan J-nya. Sampai akhirnya seperti yang data 50 tadi menjadi tabel frekuensi. Ya, K itu apa sih? K itu banyaknya kelas. Ya, di sini banyaknya kelas ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini K. C itu apa? Ya, C itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas tadi, menghasilkan 10 ya. Artinya panjang kelas ini 10. Ya, dari mana 10? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ya. Jadi panjang intervalnya itu 10. Ya, bukan dikurangi langsung ini ke sini, tapi kalau mengurangkan dari batas bawah dengan batas bawah atau batas atas dengan batas atas, itu akan menghasilkan 10. Nah, baru setelah terbentuk ini dengan rumus ini tadi, kita hitung ke datanya. Itu cara untuk mendapatkan tabel frekuensi. Oke, nah, ini latihan pertama. Nah, bicara tentang ukuran pemusatan, ya, ukuran pemusatan itu ada 3. Rataan atau min, kemudian median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita pakai rata-rata, tentunya semua nilai dipakai. Ya. Min populasinya juga kelihatan langsung. Ya, data homogen sangat cocok dengan ini. Tapi kalau datanya heterogen atau nominal, silakan pakai median. Ya, atau modus. Ya, karena dia lebih fleksibel untuk data-data yang heterogen itu beda ya. Jangkauannya sangat tinggi. Ya, daripada rata-rata, ya misal penghasilan ada yang 10 juta, ada yang 100 juta. Maka kalau pakai rata-rata nanti dia tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya. Gitu. Lebih baik pakai median atau modus. Nah, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering muncul. Kekurangan dari rata-rata itu peka terhadap nilai ekstrim seperti tadi. Pendapatan 10 juta dengan 100 juta, 100 itu kan ekstrim sekali ya dibandingkan dengan pendapatan yang lain. Kemudian kurang baik untuk data heterogen, ya. Kekurangan dari median tidak mempertimbangkan semua nilai. Ya, median itu dari letak ya. Jadi kita cuman fokus pada data yang setelah diurutkan di tengah itu data berapa. Ya, kurang menggambarkan min populasi pastinya kalau median. Ya, modus itu kekurangannya bisa multimodus, bahkan kadang-kadang tidak ada modusnya. Oke, tentang rataan atau min atau average. Ya, rataan itu adalah ukuran pemusatan data. Ingat, pemusatan data tadi ada 3, rataan, median, dan modus. Ketiga-tiganya pemusatan atau nilai tengah. Nah, karena kita tadi sudah mengenal data tunggal dan data kelompok, untuk data tunggal, rataannya itu tinggal dijumlah datanya dan dibagi dengan banyaknya data. Ya, XI-nya adalah data ke I, N-nya adalah banyak data. Misal kita punya data ini, 2, 3, 4, 1, ada 4 data. Maka X bar atau rataannya adalah, ya tinggal ditambah datanya,
dibagi 4, 2,5. Kalau kita pakai data berkelompok, rumusnya jadi begini. Ya, di mana XTI itu adalah nilai tengah dari kelompok ke I, dan FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Contoh datanya yang tadi berat badan, setelah jadi tabel frekuensi. Ya, 20 sampai 29, nilai tengahnya adalah 24,5. Dari mana kita dapat? 20 tambah 29 bagi 2. Ya, frekuensinya tadi 4. Ya, ini dari datanya tadi ya. Data selang ini 20 sampai 29 ada 4 data. Kalau ini tergantung datanya. Kalau ini diambil dari batasnya. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Masing-masing juga dihitung. Oke. Nah, dari sini masing-masing kita dapat XTI kali FI. Di sini artinya 24,5 kali 4. Ya, 241 ini artinya 34,5 kali 7. Di sini dijumlah, di frekuensi juga dijumlah. Rata-rata data kelompok ini itu adalah sigma XTI FI dibagi dengan sigma FI. Artinya 2695 tadi dibagi 50, 53,9. Oke, untuk median itu adalah pemusatan yang berdasarkan letak. Median itu dibagi menjadi 2, data ganjil dan data genap. Kalau datanya ganjil, mediannya adalah langsung berapa datanya tambah 1 bagi 2. Ya. Contoh, kita punya data seperti tadi ya, tapi kita tambah 1, 2, 3, 4, 1, 5. Ya, maka karena ini banyak datanya ada 5, berarti masuk yang ganjil. Maka mediannya, pertama urutkan dulu ya. Jadi median itu harus diurutkan dulu datanya. Ini kalau kita sortir menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mediannya di mana? Mediannya adalah di data ke, ya, ini artinya order, 5 tambah 1 bagi 2. Data ketiga, 1, 2, 3 setelah diurutkan. Jadi mediannya sama dengan 3. Oke, silakan dipahami dulu. Ya, sudah. Nah, kalau untuk data genap, ya, contohnya yang tadi, datanya 2, 3, 4, 1, kan N-nya 4, banyak datanya 4. Maka mediannya adalah data ke-4 bagi 2 dibagi data ke-4 bagi 2 tambah 1. Artinya mediannya adalah data ke-4 tambah, 4 bagi 2, 2 ya. Data kedua tambah data ketiga bagi 2. Ini kalau datanya genap. Ya, berarti data ini diurutkan dulu menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, data keduanya adalah 2, data ketiganya adalah 3. 2 tambah 3 bagi 2. Berarti mediannya adalah 2,5. Gitu. Nah, kalau datanya berkelompok, ini kita harus tahu tepi bawah, ya. Kemudian kita harus tahu banyaknya data berapa bagi 2. Ditambah FS itu frekuensi kelompok median dibagi dengan, FS itu frekuensi kelompok sebelum kelas median, dan FM itu adalah frekuensi median. Dikalikannya, kata tadi adalah panjang kelas interval. Nah, contoh di sini tetap menggunakan tabel yang tadi, ya. Median itu TB-nya 49,5. Dari mana? Ya. Ini jumlah datanya 50, genap atau ganjil? Genap, ya. Maka median itu terdapat pada 25 tambah 1, data ke 26. Ya, lihat aja frekuensi kumulatifnya. Data ke 19 sampai sini, berarti 26 masuk sini. Inilah yang disebut dengan kelas median. Ya, maka batas bawahnya adalah 49,5. N-nya 50 bagi 2 dikurangi 19. 19 tadi dari sini ya, frekuensi sebelum median. Dibagi 12 ya, 12 itu adalah frekuensi ininya. Ya, dikali 10. 10 tadi adalah panjang kelasnya. Ini panjang kelasnya 10. Oke. Beralih ke modus untuk data tunggal sangat mudah ya, tinggal dicari yang sering muncul. Kadang-kadang ada yang unimodus atau satu modusnya, ada yang multimodus, modusnya lebih dari satu, ada yang tidak punya modus atau unmodus. Nah, untuk berkelompok ini rumusnya, D1 itu adalah frekuensi selisih sebelum, dan D2 itu frekuensi selisih sesudah. Nah, ini contohnya, ya, masih data yang sama. Kelas modusnya di mana yang frekuensinya terbanyak, yaitu yang 12. Ya, kemudian D1-nya berarti 12 kurang 8, D2-nya 12 kurang 9, sehingga modusnya 55,21. Ini ada latihan yang kalian kerjakan ya, data tunggal maupun data kelompok, carilah min, median, dan modusnya. Oke, lanjut ke ukuran letak. Ada kuartil, ada desil, ada persentil. Kalau kuartil itu menjadi 4 bagian, ya, desil itu menjadi 10 bagian, persentil itu menjadi 100 bagian. Nah, kita ke kuartil dulu ya. Kuartil untuk data tunggal, untuk kuartil 2 itu sama dengan median. Ya, caranya sama, nyari median tadi. Nah, untuk kuartil 1 itu adalah median dari data ini ke kiri. Nah, ini cari mediannya lagi, itu jadi kuartil 1. Ini ke kanan, ini menjadi kuartil 3. Ya, untuk kelas yang berkelompok seperti ini. Ya, FS itu adalah frekuensi kelompok sebelum kuartil, ya, FM itu frekuensi pada saat kuartil. Tapi kita harus tahu dulu kuartilnya di mana. Oke, nah untuk ukuran penyebaran, ya, itu adalah jangkauan, variansi, standar deviasi, atau dan ada satu lagi koefisien variasi. Nah, sebelum kita mencari standar deviasi, biasanya kita nyari varians dulu. Kenapa? Ini ada kuadratnya ya. Karena varians itu nanti diakarkan baru jadi standar deviasi. Oke, contoh data yang tadi, 2, 3, 4, 1. Standar deviasinya nanti kita cari setelah varians. Ya, variansnya atau S kuadratnya itu adalah sigma 2 min, kata A-nya tadi 2,5 kuadrat. Ya, ini sigmanya udah nggak ada ya. Ditambah 3 dikurangi 2,5 kuadrat, ditambah 4 dikurangi 2,5 kuadrat, ditambah 1 dikurangi 2,5 kuadrat, dibagi N-1, 3. Ya, silakan dihitung dulu. Dikurangi, dikuadratkan,
ditambah dengan dikurangi dikuadratkan gitu terus ya, dibagi dengan n-1. Kalau berkelompok ya kita tetap pakai XTI dikurangi X bar yang sudah ditemukan sebelumnya gitu ya, ini rumusnya. Oke, ini latihan 3-nya. Kalian cari kuartil 1, varians, dan standar deviasi dari masing-masing data. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom forum ya, boleh di forum. Oke, terima kasih.